Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Lailatul Humairah dari kelas Intro to Machine Learning. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan proyek akhir saya yang berjudul Pengelompokan Provinsi di Indonesia menurut pertumbuhan ekonomi dan faktor yang memengaruhinya pada tahun 2019 dan 2020 menggunakan metode Cummins Clustering. Untuk latar belakang dilakukannya penelitian ini, yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi itu merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output per kapita jangka panjang yang diukur menggunakan PDB maupun PDRB pada suatu wilayah. Nah, pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Nah, pada tahun 2019, kondisi ekonomi di Indonesia dapat dikatakan sedang tidak stabil. Meskipun dari tahun 2017 hingga 2019, angka pertumbuhan ekonominya berkisar antara 5%. Pada tahun 2019 tersebut, pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian. Namun, pada tahun 2020, keadaan tersebut ditampar keras oleh hadirnya pandemi COVID-19 yang datang dengan segala dampak negatifnya. Sehingga dapat kita rasakan sendiri bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2020 tersebut sangatlah buruk ya, karena ekonomi di Indonesia turun menjadi minus 2%. Nah, maka berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan pertumbuhan ekonominya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk di tahun 2019 sebelum pandemi dan di tahun 2020 setelah adanya pandemi untuk melihat seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia dan untuk mengetahui daerah mana saja yang butuh perhatian khusus atau daerah mana saja yang dapat dijadikan prioritas untuk memulihkan ekonomi agar dapat kembali tumbuh dengan lebih cepat. Kemudian untuk tujuan penelitiannya sendiri, yang pertama mengetahui gambaran umum keadaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara global maupun lokal pada tiap provinsi. Yang kedua, mengelompokkan provinsi di Indonesia menurut data pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, melihat perbandingan keadaan ekonomi di Indonesia berdasarkan hasil pengelompokan sebelum dan setelah pandemi. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, beberapa penelitian yang digunakan sebagai acuan dapat dilihat pada slide ini. Faktor yang digunakan diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, persentase tenaga kerja 2019 dan 2020, total ekspor 2019 dan 2020, IPM 2019 dan 2020, persentase penduduk 2019 dan 2020. Kemudian data dan sumber datanya, data yang digunakan adalah data sekunder laju pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian sumber datanya diperoleh dari website resmi BPS Indonesia. Nah, alur dari penelitian ini dapat dilihat pada flowchart berikut. Yang pertama, dimulai dari input data, kemudian analisis statistik deskriptif, lalu melihat apakah ada korelasi antar beberapa variabel tersebut terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Jika tidak ada, maka variabel tersebut akan di-drop, tapi jika ada, maka dapat dilanjutkan dengan penentuan jumlah klaster optimum menggunakan metode elbow dan siluet. Kemudian melakukan analisis clustering berdasarkan jumlah klaster yang telah ditentukan, lalu membandingkan hasil clustering dari data tahun 2019 dan 2020, kemudian kesimpulan dan saran, lalu penelitian berakhir. Berikut merupakan hasil yang diperoleh. Yang pertama, untuk statistik deskriptif dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis dari 2019 ke 2020, yaitu 5% ke minus 2%. Kemudian untuk melihat faktor mana sih yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, maka di sini digunakan korelasi. Dapat dilihat bahwa persentase penduduk dan ekspor memiliki korelasi kurang dari 0,2, yang dimana menurut tabel interpretasi koefisien korelasi dalam ASUTI 2017, nilai tersebut termasuk kategori sangat lemah. Maka dari itu variabel tersebut tidak digunakan sebagai dasar pengelompokan pada penelitian ini. Nah, kemudian untuk keadaan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada plot berikut. Pada tahun 2019, 33 provinsi laju pertumbuhan ekonominya masih positif, sedangkan satu provinsi laju pertumbuhan ekonominya negatif, yaitu Papua. Tetapi pada tahun 2020 justru yang negatif lebih banyak, yaitu sebanyak 31 provinsi, dan yang positif hanya 3 provinsi. Nah, dapat dilihat bahwa sangat banyak provinsi yang terdampak oleh pandemi ini, terutama Bali, karena faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Bali sebagian besar dari wisata, tapi wisata dihentikan saat pandemi.
Nah, kemudian dilakukan analisis clustering. Yang pertama, penentuan jumlah cluster optimum. Di sini digunakan grafik elbow, di mana baik pada data 2019 maupun data 2020 dapat dilihat bahwa garis membentuk siku pada saat K sama dengan 3, sehingga nilai cluster optimumnya adalah 3 cluster. Selain dengan metode elbow, digunakan juga silhouette score. Nah, dapat dilihat pada data tahun 2019, pada saat K sama dengan 3, rata-rata silhouette score-nya tertinggi. Begitu juga dengan data tahun 2020, silhouette skor tertinggi berada pada saat K sama dengan 3. Maka digunakan 3 klaster. Nah, kemudian ini merupakan hasil clustering pada data tahun 2019 menggunakan Cummins. Dapat dilihat bahwa pada klaster 1 merupakan klaster dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tinggi, namun persentase tenaga kerja dan IPM sedang, dengan anggota klaster sebanyak 23 provinsi, dan dapat dilihat provinsi mana saja. Kemudian yang kedua, itu klaster dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sedang namun persentase tenaga kerja dan IPM tertinggi, yang terdiri dari 10 provinsi anggota klaster. Kemudian klaster 3 adalah klaster dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi, persentase tenaga kerja dan IPM terendah, yang terdiri dari satu provinsi, yaitu Papua. Kemudian di tahun 2020 diperoleh hasil bahwa klaster 1 merupakan klaster dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi, persentase tenaga kerja dan IPM sedang, yang terdiri dari 22 provinsi. Kemudian klaster 2 merupakan klaster dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi namun persentase tenaga kerja dan IPM terendah, yang terdiri dari 6 provinsi. Kemudian klaster 3 adalah klaster dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah namun persentase tenaga kerja dan IPM tertinggi, yang terdiri dari 6 provinsi. Kemudian berikut adalah hasil perbandingan klaster pada tahun 2019 dan 2020 atau sebelum dan setelah terjadinya pandemi. Dapat dilihat bahwa sebelum terjadinya pandemi, NTB, NTT, Sulteng, Sulbar, Maluku Utara, dan Papua berada pada klaster dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi dan persentase tenaga kerja dan IPM sedang. Sedangkan di tahun 2020 dia berpindah menjadi tenaga kerja dan berada pada posisi persentase tenaga kerja dan IPM terendah. Kemudian Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jabar, DIY, Banten, Bali, Kaltim, Kalut pada tahun 2019 berada di klaster 2, namun pada tahun 2020 dia berada di klaster 1 dan sebagian juga berada di klaster 3. Jadi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Banten, Bali, dan Kaltim yang awalnya berada pada pertumbuhan ekonomi sedang dan persentase tenaga kerja dan IPM tertinggi berubah menjadi klaster dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah dan persentase tenaga kerja dan IPM tertinggi. Nah, kemudian Papua yang awalnya berada pada klaster terendah pada semua variabel, di tahun 2020 dia berpindah berada di klaster 2 atau berada di pertumbuhan ekonomi tertinggi namun persentase tenaga kerja dan IPM terendah. Nah, berikut merupakan visualisasi hasil klaster pada data tahun 2019 dan 2020. Nah, berikut merupakan kesimpulan yang didapat. Yang pertama, perekonomian Indonesia sebelum pandemi menurun sekitar 0,15% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun setelah masuknya pandemi, perekonomian semakin menurun dan sangat signifikan, yaitu sebesar 7,09%, bahkan mencapai angka minus 2,7%. Pada tahun 2019, IPM dan persentase tenaga kerja berhubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pada tahun 2020 justru sebaliknya, IPM dan persentase tenaga kerja berhubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian pada tahun 2019, Provinsi Papua memiliki laju pertumbuhan ekonomi minus 15 dan 33 provinsi lainnya memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Sedangkan pada tahun 2020 justru sebaliknya, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan 31 provinsi lainnya negatif. Kemudian, klaster optimum yang terbentuk berdasarkan metode elbow dan silhouette score diperoleh pada data tahun 2019 dan 2020 sebanyak 3 klaster. Namun jumlah anggota dan keterangan tiap klasternya pada kedua periode tersebut berbeda. Klaster yang terbentuk sebelum pandemi atau pada tahun 2019 menunjukkan 3 hasil klaster, yaitu klaster pertama dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi namun persentase tenaga kerja dan IPM sedang, serta jumlah anggota klaster sebanyak 23 provinsi. Klaster 2 dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi sedang namun persentase tenaga kerja dan IPM tertinggi, serta jumlah anggota klaster sebanyak 10 provinsi. Kemudian klaster 3 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi, persentase tenaga kerja dan IPM terendah dengan 1 anggota klaster. Kemudian pada tahun 2020 atau setelah terjadinya pandemi, keadaan tersebut berubah. Klaster 1 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi, persentase tenaga kerja dan IPM sedang dengan jumlah 22 provinsi. Kemudian klaster 2 dengan nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi namun persentase tenaga kerja dan IPM terendah serta jumlah anggota klaster sebanyak 6. Kemudian di klaster 3 nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah, persentase tenaga kerja dan IPM tertinggi dengan jumlah klaster sebanyak 6 provinsi. Saran dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil clustering tersebut dapat diketahui bahwa
beberapa provinsi masih berada pada keadaan yang darurat atau dengan ekonomi sangat rendah. Maka dari itu, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah yang terkait sebagai acuan atau rujukan dalam membentuk kebijakan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional di Indonesia. Kemudian pemerintah bisa lebih fokus mungkin pada daerah dengan kluster laju ekonomi terendah, misalnya dengan belanja besar-besaran dalam negeri, ataupun membuka kembali tempat-tempat wisata dan sebagainya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi kembali. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode clustering lainnya dan dengan variabel yang lebih banyak lagi. Kemudian areanya juga dapat didetailkan lagi, mungkin dapat per kabupaten atau lebih kecil lagi. Demikian hasil penelitian yang saya peroleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.